Komisariat Brawijaya. Ya, dan segenap sahabat-sahabati semua yang telah menghadiri acara malam hari ini. Oke, mungkin saya di sini sebagai MC sekaligus jadi moderator ya. Saya terima kasih banyak telah dipercayai untuk menjadi moderator di acara malam hari ini. Itu. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga dapat berkumpul dengan keadaan yang sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan bacaan selawat tersebut kita dapat syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Oke. Mungkin saya sebagai MC sekaligus moderator akan menyampaikan susunan acaranya ya. Untuk cara yang pertama bisa pembukaan, yang kedua langsung materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab, terakhir penutup dan dokumentasi. Oke. Marilah kita buka acara malam hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Semoga dapat berjalan dengan baik. Al-Fatihah. Terima kasih. Mungkin menginjak acara kedua langsung untuk pemateri ya. Monggo untuk pemateri sahabat Alfian bisa langsung menyampaikan materinya sampai nanti jam berapa ya? 20.40 ya. Nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Itu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, suaraku masuk nggak? Halo. Masuk kan? Oke. Nah, di sini aku cuma sekedar memberikan dasaran dari Photoshop sih. Jadi masih belum ke editingnya nanti. Bakalan ada sedikit. Nah, ini aku bakalan share screen. Mana sih share screen? Please tutup, please. Udah kelihatan belum? Udah. Oke, nah di sini ada kolom-kolom tulisan di situ. Nah, kolom yang pertama itu menu bar. Jadi di Photoshop itu di menu bar merupakan baris menu yang berisi daftar-daftar perintah gitu. Untuk mengatur file, mengolah layar, dan dokumen, serta perintah untuk mengatur tampilan lainnya. Nah, di nomor 2-nya ada option bar. Di option bar itu merupakan tools yang berisi perintah tertentu, menyesuaikan tools yang sedang digunakan nantinya. Selanjutnya yaitu ada nomor 3, dokumen bar. Nah, yaitu menampilkan dokumen yang aktif dalam proses editing nantinya. Yang keempat ada tools bar. Nah, ini merupakan bagian terpenting dari Photoshop, soalnya semua tools-tools berada di situ. Yang kelima itu workspace. Terus yang keenam ini, yang ketujuh yaitu workspace-nya. Nah, selanjutnya aku bakalan share screen. Aku bakalan jelasin mengenai tools-tools yang ada di Photoshop. Belum pindah. Yan. Moderator. Ada yang bertanya, moderator? Oh, udah masuk belum? Full.
Nah, ini merupakan tampilan dasar nih dari Photoshop. Nah, untuk langkah awal kita membuat workspace-nya dulu. Jadi workspace-nya kita bisa menggunakan Ctrl N atau juga di file sini ada new. Jadi aku lebih sering di sini pakai Ctrl N. Bisa menggunakan apa ya? Ini ukuran untuk snapgram. Jadi width-nya 1080, width-nya 1920. Nah, untuk yang pertama yaitu aku bakalan jelasin sedikit tools yang biasa aku pakai di Photoshop. Jadi di sini ada move. Jadi di sini fungsinya nanti buat menggeser-geser objek yang bakalan kita pakai. Untuk selanjutnya di sini ada rectangle, yaitu biasanya untuk memotong objek. Aku langsung contohin sekalian aja. Aku masukin gambar. Selanjutnya ini yaitu lasso tool. Ini bisa digunakan untuk menyeleksi ataupun memilih objek yang ada di gambar gitu. Selanjutnya ini ada quick selection. Terus ini ada crop. Selanjutnya ada untuk pin. Terus ini ada brush tool, eraser, shapes, dan text. Nah, yang sering aku pakai di sini yaitu ini move, rectangle, crop, brush, terus sama ini shape sama text. Nah, di sini aku bakalan nyontohin buat kayak semacam snapgram kepada ucapan kepada dekan kemarin. Jadi yang pertama harus kita lakukan yaitu ini membuat workspace-nya dulu. Di situ kita memasukkan gambar yang bakalan kita pakai dengan menggunakan Ctrl O. Nah, di sini aku mau masukin background dulu. Background yang aku pakai di sini adalah ini, bisa kita mainin ukurannya supaya tidak berubah, bisa pakai Ctrl Shift.
Kita bakalan pakai ini foto dari Pak Faisal. Yang pertama kita terapin di sini yaitu mengenai crop. Jadi kita bakalan mengambil objek misalnya. Jadi di sini kita bisa menggunakan ini lasso tool, yaitu polygon lasso tool. Selanjutnya kita juga bisa pakai ini quick selection. Nah, yang pertama dulu aku memakai ini untuk magnetic lasso tool. Jadi di sini kita bakalan nyeleksi objek yang bakalan kita ambil sesuai dengan ini. Nah, berhubung ini udah kehapus background dari bapaknya, selanjutnya kita bisa pakai ini magic one tool. Di sini kita bisa hapus yang di luarnya, terus langsung kita ambil objeknya menggunakan rectangle tool. Jadi di sini kita tinggal select objeknya, terus kita bakalan move ke ini. Teman-teman bisa nyesuaiin sih ukurannya, mau dipasang seberapa untuk objeknya. Nah, di sini aku bakalan mainin shapes. Jadi objek sama shapes. Jadi objeknya ini bakalan masuk ke dalam shapes. Aku pakai shapes-nya lingkaran. Nah, di sini kan foto bapaknya ini masih di depannya sini dan masih belum rapi gitu terhadap shapes-nya. Nah, kita bakalan masukin foto bapak ini ke dalam shapes-nya, tapi terlebih dahulu kita menghapus yang di luar objek, tapi yang bagian bawah sini yang magnetic lasso tool. Langkah pertama kita matiin dulu objek bapaknya, tapi tetap select-nya tetap di objek yang di bapaknya. Lalu kita laksanain gini. Hasilnya bakalan seperti ini. Untuk merubah warna dari shapes, kita bisa klik di shapes-nya yang ada di layer ini, terus pindah ke fill yang di atas. Nah, di sini langkah pertama yaitu tadi udah cropping foto objek, selanjutnya ini udah shapes. Nah, untuk memasukkan tulisan di Photoshop, kita bisa menggunakan langsung menekan huruf T atau di sini ada teks.
Kita bakal membuat ucapan kepada Bapak Faisal. Jadi nah, untuk merubah font dan ukuran bisa di atas sini. Jadi kita pertama merubah fontnya terlebih dahulu biar pantas buat snapgram atau poster gitu. Nah, untuk teks sendiri, jika mengganti warna dan lain-lain, ini bisa di bar bagian sini. Ini untuk pergantian warna. Selanjutnya, ini aku bakalan ngasih stroke pada tulisannya. Jadi kita klik yang di sini di layar, selanjutnya pindah di efek fungsi di bawah sini. Nah, kita masukin stroke. Stroke ini kita bisa nyesuaikan ukurannya, mengubah di size, tinggal oke. Samaan bapaknya, aku menggunakan shapes juga, tapi di sini yang bentuknya persegi, yaitu yang rounded rectangle tool. Nah, di sini aku bakalan ubah warnanya terlebih dahulu. Biar sesuai ini kita naikkan ini ke atas nilainya. Terus kita bisa masukin teks di dalam box yang udah kita buat.
bisa tulis dulu di sini nama bapaknya siapa ya, aku lupa. Ini nah, selanjutnya kita bakalan untuk memasukkan objek lagi kita menggunakan Ctrl O. Nah, aku bakalan masukin di sini logo rayon. Bisa langsung kita tarik ke dari objek sini, kita tarik ke gambar yang kita buat. Nah, di sini dari objek-objek tadi kita bisa menambahkan apa aja. Jadi misalkan tadi teks, terus shapes, dan lain-lain. Nah, ini berhubung ada request nih dari Mbak Cindy. Mbak Cindy cuma jangan dijelasin semuanya. Jadi aku tadi cuma pakai yang tentang cropping menggunakan magnetic lasso tool dan smart quick tool untuk nge-select-nya. Sama masukin teks dan ngubah background. Jadi menurutku untuk hari ini aku cuma cukup sampai di sini sih, cuma beberapa tools yang aku jelasin. Untuk selanjutnya masih ada pertemuan selanjutnya yang bakalan dijelasin lebih banyak, lebih detail mengenai poster, pamflet, terus postingan-postingan gitu dari Mbak Cindy sih. Jadi aku cuma memberitahu beberapa tools yang aku pakai tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya dari bentar ya. Oke, terima kasih banyak atas pemaparannya dari sahabat Alfian. Mungkin tadi untuk perkenalan tools-toolsnya dari Photoshop ya. Nah, itu semoga nantinya bisa langsung diterapkan untuk prakteknya. Mungkin kita langsung saja ya buka untuk sesi tanya jawab atau diskusi secara langsung. Boleh untuk tanya, bisa langsung menanyakan kolom chat atau bisa on mic. Ini udah ada satu orang yang ingin bertanya dari sahabat Yusuf Saladin. Monggo. Bisa open mic atau Oke, izin bertanya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Yusuf. Izin bertanya untuk misalkan itu kan tadi ketika membuat tulisan Bapak Faisal itu suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Iya, terdengar jelas. Itu ketika kalau di AI kan harus mencet shift sama megang sama ditarik tuh objeknya di pinggir-pinggirnya. Kalau misalkan di Photoshop apakah melakukan hal yang sama seperti itu? Oke, langsung aku jawab aja ya, Mungkin itu saja. Oke, terima kasih. Gimana, moderator? Ini langsung dijawab apa dikumpulin dulu?
Oh ya, langsung aku jawab aja berarti. Nah, untuk merubah ukuran, kan untuk di Photoshop ini ada dua sih. Jadi yang pertama ya sama persis sama AI tadi. Misalkan kita ketika di move, kita tetap menggunakan shift untuk supaya ukurannya tidak berubah, bentuknya tidak berubah. Jadi cuma ukurannya aja dan bentuknya ini tidak berubah. Tapi jika tidak ditekan shift, bakalan yang terjadi seperti ini. Bakalan ukurannya berantakan. Terus yang kedua yaitu menggunakan ini. Kita misalkan ini udah di move, kita kembaliin lagi di text. Kita kembali lagi di teks, kita select yang nama ini tadi, Ctrl A, terus baru pindah ukuran di sini. Seperti ini. Nah, bisa juga pakai yang apa langsung otomatis tadi pakai shift biar tidak berubah. Jadi hampir sama sih kayak AI. Sahabat Yusuf Saladin. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain mau bertanya. Terima kasih pemateri. Cek, pindah forum juga. Oke. Untuk pertanyaan kedua dari sahabat Nisa, monggo bisa langsung. Udah diketik ya. Maaf. Sahabat Alfian langsung bisa dijawab ya dalam mungkin bisa saya bacakan untuk pertanyaannya. Maaf, izin bertanya kalau ukuran buat feed berapa ya, terus caranya bikin background agak transparan gitu gimana, kan tadi warna backgroundnya warnanya jelas banget. Terima kasih. Mungkin sahabat Alfian monggo untuk responnya. Halo, suaraku masuk nggak? Masuk jelas. Halo. Nge-lag di sini. Nah, pertanyaan dari Anissa yaitu ukuran feed. Nah, untuk ukuran feed sendiri, aku biasanya ada dua jenis sih. Ada yang agak tinggi, ada yang kotak. Nah, untuk yang kotak itu standar ukuran feed yaitu 1080 pixel kali 1080. Jadi ukurannya segini. Control new. Jadi 1080 kali 1080 pixel untuk ukuran feed yang kotak. Selanjutnya untuk ini ngerubah transparansi background. Nah, tadi kayak gini kan. Nah, biar yang objek depannya bisa jadi icon atau bisa kebaca gitu kan, kita harus turunin fill atau opacity dari gambar ini. Nah, jadi kita bisa klik layernya, lalu bisa mengurangi opacity atau fill. Nah, kalau untuk background itu bebas menggunakan opacity atau fill, itu hasilnya sama aja. Jadi tinggal dikurangin aja. Di sini aku ngurangin jadi 50%. Nah, bedanya fill sama opacity ini. Bentar, biar kelihatan. Oh, di sini aja. Di teks. Nah, bedanya fill sama opacity.
Oke, sudah ya. Ini ada pertanyaan lagi dari sahabat Yusuf Saladin. Monggo untuk pertanyaannya bisa langsung on mic atau diketik di kolom chat. Oke, izin bertanya lagi. Untuk pertanyaan saya, untuk membuat artboard yang jumlahnya 6 itu seperti apa ya? Terus bagaimana untuk membuat kotak-kotak di antara 6 feet itu sendiri? Mungkin bisa dipraktekkan langsung dari pemateri gitu. Terima kasih. Untuk sama untuk rasio 1080 kali 1350 ya pemateri. Untuk rasio 1080 sama kali 1350 atau 4:5 biasanya. ya. Terima kasih sahabat. Sahabat Alfian masih di mute mic-nya. Nah, untuk ukuran feet yang rasio 4x5. Nah, aku biasanya untuk artboard full-nya dulu itu ngitungnya manual. Jadi misalkan kita bikin 6 feet. Berarti 1080 untuk weight-nya berarti 1080 kali 3 berarti 3240 sama height-nya kan berarti kita pakai 1350. Nah, 1350 kali 3 yaitu 4050. Nah, di sini kita bisa pakai di sini. Terus kita pindah ke ini kan kita pakai slice tool-nya slice. Jadi kita select dulu yang select tool. Habis itu kita masuk ke artboard-nya, klik kanan. Nah, ini divide slice. Nah, ini kita tentukan kan tadi ukurannya udah sesuai. Berarti tinggal 3 kali 3. Tinggal merubah di sini 3 kali 3. Di sini bakalan ada garis bantu untuk pemotongannya dan di sini sesuai ukurannya. Jadi ada 9 feet dan itu terbagi rata semuanya. Ini dengan rasio jadi menggunakan tool slice, terus slice select tool, terus baru klik kanan, divide slice. Gitu.
Oke, terima kasih atas penjelasannya dari sahabat Alfian. Mungkin ini untuk pertanyaan terakhir sekaligus sebagai penutup ya. Sorry. Mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir sekaligus penutup ya. Dari sahabat Anissa, izin bertanya lagi. Itu tadi gambarnya Pak Faisal sama space bullet yang oranye kan beda layer. Tapi setelah digabungin kenapa bisa digerakin barengan? Itu caranya bagaimana? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Monggo untuk sahabat Alfian, saya persilakan. Oke, itu sudah apa belum ya? Maaf, belum bisa nyimak. Sudah terjawab sih sahabat Niswa. Oke, mungkin dari sahabat banyak penanya, ada tanggapan yang terakhir, mungkin tanggapan ya, bukan pertanyaan. Ya di sini tadi aku cuma jelasin singkat banget dan cuma dasar banget sih. Jadi cuma crop sama shape sama teks. Nah, untuk jika pengen sahabat-sahabati pengen lebih mendalam Photoshop dan untuk ke tahap selanjutnya kita bakalan ada kelas desain yang ketiga yang bakalan diisi sahabati Cindy yang master Photoshop. Oke, terima kasih banyak atas informasinya dari sahabat Alfian, sekaligus sebagai pemateri ya untuk kelas desain kedua pada malam hari ini.
Terima kasih juga kepada sahabat-sahabati yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kelas desain di malam hari ini. Juga kepada sahabat-sahabati penanya yang telah aktif bertanya secara langsung. Dan mungkin sebelum saya tutup, ya saya sebagai pembicara sekaligus moderator mau minta maaf sebesar-besarnya apabila memiliki kekurangan, banyak kekurangan. Gitu ya. Oke. Sahabat-sahabati untuk selanjutnya diharapkan bisa join lagi ke kelas desain ketiga yang nanti juga akan dilaksanakan. Untuk informasinya ditunggu ya. Nanti juga akan diinformasikan lebih lanjut gitu. Makasih banyak. Sekian dari saya. Saya tutup acara malam hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Oke. Ini di luar acara ya. Maaf aku soalnya double device jadi nggak bisa fokus. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau ada kekurangan tadi. Soalnya di sini banyak kurangnya. lumayan ada banyak gangguan Ya. dari jaringan sama device. Ya diharap jangan bosan-bosan ya untuk datang gitu. Sedikit tapi semoga bermanfaat. Oke, aku izin pindah forum sebelah dulu ya. Sorry. Terima kasih tadi sahabat Alfian sama sahabat Mispul, dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabati yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kelas desain kali ini. Nah, sedikit informasi untuk sahabat-sahabati bahwasannya nanti record dari kelas desain kita ini bakal diupload di YouTube-nya Rayon Pancasila. Jadi nanti kalau sahabat-sahabati masih ada yang dibingungin bisa langsung cek di Instagramnya Rayon seperti itu, atau mungkin nanti kalau emang mentok ada yang mau ditanyain lagi bisa PC aku atau Alfian, karena di sini kita sama-sama belajar gitu. Terima kasih. Mungkin dari sahabat-sahabati bisa keluar room. Terima kasih telah hadir dalam kelas desain 2 ini. Halo. Ini. Fuck. Jangan keluar ya. Sekalian